Tuhan ajarkan kita kekuatan dari arti kehilangan. Tuhan sadarkan kita bukanlah apa-apa dari arti kesusahan. Tuhan mengasah nurani kita supaya menjadi pribadi yang mulia. Kita tidak sendiri. Ada Tuhan bersamamu, maka hadapilah dengan senyuman. Banyak yang nanya sama saya, gimana sih caranya menghadapi masalah yang udah sebegitu berat dan tetap happy, tetap bahagia, dan kalau orang yang gak kenal-kenal banget, kamu tuh kayak gak ada apa-apa. Gimana jawabannya? Jawabannya itu karena saya memiliki resilience yang aktif. Resilience itu apa sih? Yaitu jiwa untuk terus bertahan hidup, keluar cepet dari stresor akutnya, dan percaya bahwa semuanya udah ada yang. Kenapa sih ada orang yang mempunyai jiwa resilience, ada yang tidak? Dan ketika orang tidak punya jiwa resilience, dia akan langsung mundur dan stres. Tapi kalau orang yang punya resilience, dia akan justru mencari solusi dan menghadapi masalah itu. Resilience itu bisa berubah dari waktu ke waktu, tergantung yang mana yang kuat. Kalau stresornya lebih kuat, maka resilience pasti kewalahan sih. Tiap orang itu kan punya batas ketahanan diri yang beda-beda ya. Ada yang sebelumnya tidak tangguh, tapi tiba-tiba pas ada masalah dia bisa tiba-tiba survive, karena resilience itu bisa dilatih. Seperti yang pernah saya bahas di Instastory sebelumnya, bahwa yang paling penting bagaimana kita menghadapinya, bukan apa masalahnya. Nah, ini elemen utama dari resilience, yaitu persepsi. Jadi ya tergantung bagaimana kamu mandang suatu peristiwa itu. Apakah hal itu bisa membuat kamu jadi traumatis, atau malah bisa menjadikan kesempatan buat kamu untuk jadi lebih berkembang dan lebih baik lagi. Kita punya resilience, kekuatan diri itu menjadi pengaman dan membuat kita untuk bangkit kembali dan lebih sehat tentunya. Resilience sih emang gak ngilangin masalah, tapi paling enggak kita bisa lihat masalah dari sisi yang lain. Nah, cara ngelatihnya gimana? Yang pertama, perluas jaringan pertemanan. Kedua, melakukan hal-hal yang positif. Ketiga, bersifat proaktif. Keempat, jaga kesehatan. Yang kelima, tetaplah punya harapan, karena itu penting banget. Yang keenam, belajar dari pengalaman. Ciri-ciri orang yang punya resilience itu gimana? Dari fisiknya gampang banget dilihat. Lihat aja, kalau dia terawat, cantik, sehat, ganteng, itu berarti dia punya resilience, walaupun masalahnya berjibun. Nah, kalau dari kehidupan sosialnya, ciri-cirinya adalah dia punya banyak teman, luwes, mudah bergaul, dan dia punya empati yang tinggi. Kalau dari segi kognitifnya, dia punya kepandaian di atas rata-rata, mampu memecahkan masalah, mampu memprediksi apa yang akan terjadi nanti, dan dia bisa dan pandai berimprovisasi. Kalau dari segi moralnya, orang yang punya sifat resilience itu gimana sih? Yaitu orang yang mampu berkontribusi dan punya prinsip. Kalau dari segi emosinya, kita bisa lihat tuh sehari-hari, yaitu mereka realistis, kemudian mandiri, kemudian kreatif, punya harga diri, terus punya sense of humor yang tinggi. Itu punya resilience berarti. Nah, kalau dari spiritualnya, mereka yang punya resilience yakin bahwa segala perbuatan itu mengandung nilai-nilai tertentu, dan dia meyakini bahwa akan ada sesuatu hal yang baik untuk dirinya, dan ada maksud dari semua itu. She's faced the hardest times you could imagine, and many times her eyes fought back the tears. And when her youthful world was about to fall in,